Dinas Perhubungan DKI Jakarta temukan 60% angkutan pariwisata dan angkutan jalan tidak layak uji. Temuan tersebut berasal dari hasil rem cek yang dilakukan sebelum bulan puasa. Pemprov DKI Jakarta pun menggelar pengawasan dan penertiban angkutan jelang mudik karena berpotensi mengalami kecelakaan. Dari 370 armada yang telah melakukan rem cek, sebanyak 150 armada memenuhi syarat atau layak uji. Sedangkan 220 armada lainnya tidak layak uji. Untuk kendaraan yang tidak layak uji, Kemenhub tidak memberi izin jalan dan tidak segan memberi sanksi berupa pembekuan izin usaha pada perusahaan bus. Kemenhub pun berjanji akan mengecek seluruh surat administrasi bus, memantau kondisi sopir, mempersiapkan seluruh posko mudik di terminal utama dan terminal bantuan. Seluruh sopir juga wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan. Untuk perolehan SIM A, B1, B2 umum, seharusnya diwajibkan mengikuti pelatihan khusus pengangkutan penumpang dan barang. Melalui pemantau tersebut, diharapkan risiko kecelakaan darat dapat berkurang. Pengamat transportasi menilai setiap kendaraan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Setiap 6 bulan sekali, wajib melakukan pengujian berkala atau KIR. Ya, kalau tadi untuk di secara nasional ada 40% yang tidak layak, sementara yang di Jakarta sendiri 60%. Bagaimana untuk memastikan saat proses mereka melengkapi agar mereka layak jalan seperti itu, Pak Barata, tidak ada colongan ini, mereka tetap berjalan seperti itu, mereka tetap beroperasi. Pengawasannya akan seperti apa? Baik, kalau untuk bus antar kota, antar provinsi atau antar kota dalam provinsi, dia kan harus masuk terminal. Di terminal itu nanti ada pengecekan, di pengecekan itu diawasi terus. Tetapi di satu sisi lain, ya kan, bus-bus yang kemarin itu tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan kan masuk dalam daftar, kita akan melakukan pengecekan pada perusahaan-perusahaannya, itu ya. Jadi kalau memang dia mau menyertakan armadanya untuk ikut dalam angkutan lebaran, dia harus memenuhi ini. Karena yang dijumpai tidak memenuhi kelaikan jalan, pasti dia tidak boleh. Ini memang agak itu ada catatannya di kepala terminal, pasti ada catatannya. Dia tidak diizinkan mengambil penumpang kalau memang belum memenuhi syarat-syarat untuk ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal angkutan umum, terutama yang transportasi darat, Pak Barata. Ini kan sebetulnya kita bawa orang nih, ada nyawa gitu kan ya. Kita sebelum sekarang itu sebetulnya ada peristiwa di Megamendung misalkan, bahkan ada beberapa tempat lain. Hampir setiap bulan kalau menurut catatan pasti akan terjadi kecelakaan bus. Nah, terus kemudian ini di rem cek ada 60% itu bus yang tidak layak. Artinya setiap hari ini orang naik angkutan yang sebetulnya harus dengan perasaan cemas sebetulnya kan. Aduh, jangan-jangan ini angkutan nggak nyampe ke tempat gitu. Nah, ini gimana nih Pak Barata? Sebetulnya gini ya, memang kita harus memiliki kepastian ya kan. Angkutan umum itu harus mempunyai jaminan bahwa penumpangnya itu akan diangkut dengan kendaraan. Setuju. Artinya kan di sini proses pengawasan. Pengawasannya juga memang begini. Kalau yang kemarin-kemarin terjadi ini adalah angkutan wisata ya. Angkutan wisata itu memang tidak masuk terminal itu masalahnya. Dan itu pasti juga akan dilibatkan pada angkutan lebaran nanti kan? Tapi nanti untuk yang nanti setiap keluar dari perusahaan busnya harus dicek gitu ya. Jadi angkutan pariwisata yang kemarin pun itu ya, itu juga tidak terdaftar karena banyak gini, perusahaan untuk angkutan bus pariwisata itu kan paling lama itu di 10 tahun. Dia boleh dipakai sebagai angkutan wisata. Setelah itu mungkin dia jual, Pak. Ya, jadi ada dijual kepada orang dan orang berpikir bahwa setelah membeli bis dia bisa operasi tanpa izin, tanpa apa segala macam. Itu yang terjadi untuk bus pariwisata kebanyakan. Kalau yang kemarin di rem cek itu kan semuanya punya izin. Tidak terdaftar. Bukan, kalau yang di rem cek kemarin itu oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu sebetulnya angkutan dalam provinsi. Nah, itu masih bisa terawasi artinya. Karena kita juga kemarin iya, artinya kalau itu bisa terawasi kok bisa ada 60% yang tidak layak jalan itu kan yang perlu diketahui sebetulnya apa yang menyebabkan dia tidak layak jalan. Kadang-kadang dia tidak cuma minor ya kan? Ada yang minor. Tentu ada juga yang mungkin yang termasuk mayor, no go item gitu ya kan. Biasanya no go item udah langsung begitu dijumpai itu tidak ini. Orang berpikir gini ya, bahwa bannya botak, bannya gundul gitu ya kan. Dia merasa masih tetap aman aja, tapi bagi kita dia nggak boleh jalan. Karena itu termasuk hal yang membahayakan, kira-kira seperti itu. Padahal kelihatannya dia bisa jalan bolak-balik sana nggak ada. Ini kita akan sangat senang sekali kalau ada petugas dari Kemenhub dan juga Dinas Perhubungan, mungkin Pak Joko seperti Pak Barata yang concern sama hal ini, ada di terminal setiap hari ngeliatin gitu. Atau kalau perlu ada di armadanya ya untuk mengawasi langsung. Karena faktanya itu begitu, Pak Joko. Ini gimana melihat ini? Gini, sekarang setiap kendaraan yang keluar dari terminal itu lakukan rem cek. Terminal tipe A ya, itu dilakukan.
Itu memang kalau dulu mungkin hanya pada saat Lebaran, tapi sekarang setiap saat, karena kebetulan saya itu kan masuk grupnya kepala terminal se-Indonesia, jadi tahu. Jadi mereka melaporkan. Jadi mereka laporkan juga kalau memang tidak, ya mereka tegas. Sekarang seperti itu seluruh, jadi nggak hanya DKI, di daerah semuanya begitu. Mereka bergerak bersama. Setelah tadi saya katakan sejak Januari kan ada pengambil alihan. Kalau dulu diminta gitu nggak mau mereka. Beda, karena dulu komandannya beda, sekarang komandannya oleh pusat. Baik, tapi itu pengawasan dan hasil seperti itu mungkin bergulirnya hanya informasinya hanya di petugas di terminal atau para regulator, tapi bagaimana untuk melindungi konsumen sendiri, mereka calon penumpang tahu kalau bus ini sudah uji coba, sempat tidak layak jalan, lalu mereka memperbaiki, lalu sudah layak jalan, bagaimana agar mereka bisa tahu tidak ada tanda stiker atau seperti gitu apa stiker, ini kurang apa mungkin, ini sudah melalui uji cek, itu tidak ada selama ini kan Pak Joko? Ya, ini kan baru tahapan baru 6 bulan lah ya. Belum 6 bulan ini, mereka melakukan ini baru 5 bulan. Tapi setidaknya yang kami ketahui, kalau memang syarat tidak memenuhi syarat, ya sudah nggak boleh berangkat. Dan itu terdata semua, bahkan nggak memenuhi syarat, ya tilang beneran. Dan kita kan sebagai penumpang itu kan berhak untuk bertanya. Cuman coba bayangkan kita mau naik itu, kita nanya, Pak ini sudah lolos cek belum gitu kan? Udah, belum apa enggak gitu. Artinya harusnya tanpa kita harus bertanya, kita tahu bahwa kita yakin bahwa pada petugas di sana itu pasti akan melakukan tugas dengan baik, dan kita naik ke sebuah angkutan umum yang sudah aman seperti itu kan. Mestinya kan seperti itu mungkin Pak Joko. Ya, itu mungkin tahapan yang berikutnya ya untuk kepastian. Tapi setidaknya tuh kemauan itu setiap bis masuk terminal sudah dilakukan. Jadi setiap masuk ya, setiap masuk. Dia bawa penumpang masuk, keluar. Ya keluar, sebelum dia bawa keluar cek dulu. Kalau enggak ya suruh turunkan, suruh menggantikan. Selalu begitu. Karena satu beberapa kepala terminal cukup tegas. Bahkan kepala terminal itu enggak hanya pria loh, ada 8 tuh wanita. Dan mereka juga tegas itu. Ya. Baik, kalau untuk ke Pak Barata, ketersediaan nanti armada saat di terminal ada yang ternyata tidak lolos uji rem cek saat itu juga, otomatis armada berkurang satu saat itu. Apakah langsung ada penggantian atau seperti apa? Untuk ini kembali lagi untuk melindungi konsumen juga yang akan mudik seperti itu. Barangkali kita gambarkan dulu di terminal ya. Di terminal itu penumpang itu sekarang juga sudah cukup pinter ya. Artinya dia mempunyai favorit bus favorit tertentu. Walaupun tujuannya misalnya ke Purwokerto gitu ya. Ada bus Purwokerto, tapi kalau dia tidak merupakan fanatiknya itu, dia juga nggak akan naik. Ya kan? Busnya bagus, busnya apa, belum tentu dia mau naik. Dia fanatik terhadap perusahaan tertentu ya. Nah, ini contohnya satu. Kalaupun ternyata bahwa ada bus gitu ya yang tidak dibolehkan jalan, ya kan, tetap dia tidak boleh mengangkut penumpang. Penumpang tetap harus cari bus yang lain. Cari bus yang lain. Bus penggantinya biasanya kan satu perusahaan tuh ada berapa bus yang standby, ya kan. Kalau bus ini tidak memenuhi syarat, ya dia silakan suruh pulang betulin di ini dulu. Nah, dan ada ketersediaan angkutan bus yang lain. Ya, dengan resiko sebetulnya peristiwa yang hampir sama dengan beberapa tahun yang lalu, misalkan banyak penumpang itu harus beristirahat di terminal sambil menunggu bus datang sebetulnya kan Pak Barata. Ya memang terus terang saja, kan lebih baik dia tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Ini kan penting juga untuk itu ya. Nah, jadi kalau memang itu untuk keselamatan, ya kita harus lakukan untuk itu, karena kita menempatkan keselamatannya itu lebih utama. Ya, itu penting buat kami gitu. Baik, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti Pak Barata dan Pak Joko. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.